Iya, Bu. Oke. Kemudian ada Cynthia Agustin. Iya, Bu. Oke, satu lagi Faris Iqbal. Iya, Bu, hadir. Ya. Oke, ada tiga anggota ya. Moderatornya siapa? Cynthia, Bu. Cynthia. Oke. Silakan bisa dimulai aja ya, langsung aja. PPT-nya sudah bisa di-share. Ya. Sebentar, Bu, lagi nunggu Intan, Bu, yang share screen PPT-nya soalnya dari Intan. Oke. Iya, untuk Ibu mohon maaf baru join karena tadi kendala jaringan. Ini Intan izin share untuk PPT kelompok 3 ya, Bu. Oke, silakan. Apakah udah terlihat jelas, teman-teman? Sudah, Tan. Oke, sebentar ya. Ya, silakan. Baik, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Ibu Siti Maryam, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Izinkan saya, Cynthia Agustin, selaku moderator, dan kedua rekan saya, Diandra dan Iqbal dari kelompok 3, untuk memaparkan materi mengenai manajemen perubahan untuk peningkatan kinerja. Tak menunggu waktu lama, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Diandra. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perubahan untuk peningkatan kinerja. Yang pertama itu ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Lalu yang selanjutnya ada hakikat manajemen perubahan. Menurut Sinambela, setiap umat manusia mengalami perubahan tantangan baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada Wibowo 2006 menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Jadi, manajemen perubahan itu proses terus-menerus untuk memperbaharui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah-ubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih efektif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Iqbal. Dipersilahkan. Oke, jadi selanjutnya ini ada tuntunan perubahan organisasi. Nah, perkembangan zaman ini diiringi dengan berkembangnya teknologi. Hal ini tuh memaksa organisasi harus melakukan perubahan dan penyesuaian agar dapat terus bersaing. Nah, jika sebuah perusahaan ini terlambat atau bahkan tidak melakukan perubahan, maka akan tertinggal oleh pesaing lainnya. Seenggaknya itu ada 4 hal nih yang memaksa organisasi untuk melakukan perubahan. Jadi yang pertama itu ada kekuatan persaingan. Ya, jadi setiap organisasi ini berusaha keras untuk mencapai keuntungan dari persaingan. Persaingan ini menjadi pemicu untuk melakukan perubahan karena kalau misalkan organisasi tidak dapat melebihi persaingannya dalam efisiensi, kualitas, ataupun kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk dan jasanya, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan. Kemudian itu ada ekonomi, politik, dan kekuatan global. Nah, 3 pokok ini secara terus-menerus itu mempengaruhi organisasi dan memaksa mereka untuk bagaimana dan di mana harus menghasilkan barang dan jasa. Perserikatan ekonomi dan politik antar negara ini menjadi suatu kekuatan yang penting untuk perubahan. Karena nggak ada organisasi gitu yang mampu mengabaikan dampak dari ekonomi global dan kekuatan politik terhadap aktivitasnya. Sama aja kayak misalkan sekarang berubahnya berubahnya harga global minyak dunia itu kan sangat
merubah berbagai macam hal yang ada di negara kita. Contohnya kayak harga minyak itu semakin naik gitu, kayak gitulah pokoknya lah. Nah, terus selanjutnya itu ada kekuatan demografi dan sosial. Perubahan dalam karakteristik demografi dan kekuatan pekerja ini memaksa para manajer untuk mengubah gaya mereka dalam mengatur pegawai dan belajar bagaimana cara memahami, mengawasi, dan memotivasi dengan setiap anggota yang berbeda secara efektif. Lalu selanjutnya ini ada kekuatan etika. Nah, banyak organisasi ini yang membutuhkan perubahan untuk mengizinkan para manajer dan para pekerja di semua tingkatan untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas, sehingga organisasi ini dapat dengan segera menyingkirkan perilaku seperti itu dan melindungi kepentingan umum bagi para pelanggan bagi para pelanggan dan anggotanya. Next. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan manajemen perubahan. Menurut Wibowo nih ada dua jenis pendekatan utama manajemen perubahan. Yang pertama itu ada planet change. Planet change yang artinya itu perubahan terencana, dan emergent change artinya perubahan darurat. Nah, perubahan terencana itu ada 4 fase. Nah, yang pertama itu ada fase eksplorasi. Fase eksplorasi ini apa? Jadi fase eksplorasi ini organisasi itu menggali atau mencari tahu dan memutuskan apakah mereka ini ingin membuat perubahan spesifik dalam operasi. Nah, terus selanjutnya itu ada fase perencanaan. Nah, setelah si organisasi ini tahu kayak sudah menggali informasi-informasi. Nah, mereka itu membuat perencanaan, karena ini kan tentang perubahan terencana ya, pasti tidak jauh-jauh dengan fase perencanaan. Setelah fase itu ada fase tindakan. Nah, setelah kita merencanakan, maka tahap eksekusinya itu ada di dalam fase tindakan. Nah, yang terakhir ini ada fase integrasi. Integrasi itu kayak penyatuan gitu loh. Jadi kayak perubahan yang terjadi ini sudah tidak dianggap seperti perubahan yang baru, kayak udah peraturan lama aja gitu, udah menyatu. Nah, kemudian ini ada pendekatan darurat. Nah, dalam pendekatan darurat ini ada 5 penekanan gambaran organisasi yang dapat mengembangkan atau menghalangi keberhasilan perusahaan. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini adalah perubahan struktural menuju pada suatu organisasi dengan lebih banyak delegasi. Nah, kemudian itu ada budaya organisasi. Maksudnya itu dengan budaya organisasi dalam hal ini itu adalah upaya untuk mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi dengan menetapkan seperangkat nilai yang harus diterapkan dalam organisasi tersebut. Kemudian itu ada pembelajaran organisasi. Nah, saya ingin mengutip kata-kata Espejo et al. Dalam buku Sinambela 2016. Dia itu mengemukakan pokoknya dia itu memberikan pendapat bahwa semua organisasi itu belajar. Namun beberapa organisasi ini tidak dapat belajar cukup cepat untuk bertahan. Organisasi yang tidak responsif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian itu sudah tentu tidak menguntungkan organisasi dalam menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat. Jadi maksudnya itu apa? Maksud dari pertanyaan ini itu menunjukkan bahwa organisasi itu dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga mereka itu mampu memberikan produk dan jasa yang berkualitas kepada pelanggannya, mengingat tingkat persaingan itu kan yang semakin hari semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya itu ada perilaku manajerial. Jadi manajernya itu diharapkan bekerja sebagai pemimpin, fasilitator, dan memiliki kemampuan meredam hambatan hierarki, fungsi, dan organisasial. Nah, kayak contohnya itu dapat mengajak dan memotivasi tim dan kelompok untuk mengidentifikasi nih kebutuhan dan pencapaian perubahannya itu apa aja. Nah, terus yang terakhir itu adalah ada kekuatan dan politik. Maksudnya itu kayak memanfaatkan kekuatan dan keadaan politik itu untuk terjadinya perubahan yang efektif. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan perubahan organisasi. Menurut Larry E. Greiner tahun 1998 ini dalam perkembangan organisasi itu ada sejumlah fase yang fasenya itu akan dilalui oleh organisasi yang pasti nih, di mana setiap fasenya itu pasti didahului oleh evolusi dan diakhiri oleh suatu revolusi. Revolusi ini ditandai dengan adanya tuntutan kayak perubahan organisasi secara substansial, seperti perubahan praktik sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, dalam perkembangan perubahan organisasi ini ada 5 dimensi model perkembangan organisasi. Yang pertama itu ada umur organisasi, terus ada ukuran organisasi, ada tahap evolusi, tahap revolusi, dan yang terakhir itu pertumbuhan industri.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada penyebab perubahan dan tahap-tahap perubahan. Yang pertama ada penyebab perubahan. Menurut Maxwell 1955, secara garis besar, faktor penyebab terjadinya perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi atau sering disebut perubahan karena lingkungan. Dalam kenyataannya, banyak sekali penyebab perubahan yang termasuk faktor eksternal yang harus diperhatikan. Misalnya, teknologi, tuntutan pasar, dan arus globalisasi. Sementara itu, yang kedua ada faktor internal. Faktor internal adalah penyebab dilakukannya perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan. Antara lain, kayak persoalan hubungan antar komponen organisasi, terus persoalan terkait dengan mekanisme kerja, dan persoalan keuangan. Yang kedua ada tahap perubahan. Menurut Wallace and Zilegli mengemukakan bahwa proses perubahan organisasi yang direncanakan mencakup 6 tahapan. Yang pertama yaitu dirasakannya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Perubahan haruslah menjadi kebutuhan, sehingga perubahan yang dilakukan bukan sekedar hanya gaya saja. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan akan berhasil meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu pengenalan bidang permasalahan. Sebelum merencanakan perubahan, tentu saja harus dipahami permasalahan utama yang dihadapi. Jangan sampai melakukan perubahan akan tetapi tidak menyentuh masalah yang sesungguhnya, sehingga perubahan yang dilakukan menjadi tidak bermakna. Yang ketiga yaitu identifikasi hambatan. Ketika sudah dirancang perubahan yang akan dilaksanakan, perlu dicermati kemungkinan hambatan yang akan terjadi, sehingga dapat diancang cara penyelesaiannya. Yang keempat yaitu pemilihan strategi perubahan. Perubahan yang akan dilaksanakan harus mempersiapkan strategi pelaksanaannya, sehingga sasaran perubahan dapat dicapai. Yang kelima yaitu pelaksanaan. Apabila sudah dipersiapkan segala sesuatunya, tentu saja perubahan harus dilaksanakan dengan teliti. Dan yang terakhir ada evaluasi. Keberhasilan perubahan yang dilaksanakan harus dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah masalah pelaksanaan perubahan. Menurut Nadler dalam Wibowo 2006 mengemukakan bahwa upaya melaksanakan perubahan organisasi terdapat 3 problem yang dihadapi. Yang pertama yaitu resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Di sini yang dimaksud resistensi terhadap perubahan ialah bahwa orang atau anggota cenderung menolak perubahan dan berusaha mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah mereka peroleh sebelumnya. Banyak di antara anggota organisasi menolak perubahan karena merasa sudah nyaman dengan apa yang sudah dihadapi. Sementara ketika ada perubahan membutuhkan penyesuaian yang akan menambah perubahan, membawa mereka pada situasi yang kacau sehingga menimbulkan kecemasan. Berbagai kemudahan yang mereka peroleh selama ini juga terancam hilang, setidaknya mengalami perubahan. Dari berbagai alasan itulah, maka anggota cenderung menolak perubahan organisasi. Yang kedua, yaitu pengawasan organisasi. Dalam situasi yang normal sebelum dilaksanakan perubahan, pengawasan mudah dilakukan sebab jalurnya sudah pasti sebagaimana tergambar pada struktur organisasi. Akan tetapi, dengan adanya perubahan, situasi menjadi lain. Mekanisme pengawasan sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi hanya dapat dilakukan dengan efektif pada situasi yang stabil. Dalam masa transisi belum jelas benar siapa mengawasi siapa atau siapa bawahan siapa karena strukturnya mengalami perubahan.
Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Pada umumnya, dalam suatu organisasi terdapat kelompok-kelompok informal yang memiliki kekuasaan dalam mengendalikan organisasi. Kelompok-kelompok seperti itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pimpinan dan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi. Dengan adanya perubahan organisasi, suasana menjadi kacau sehingga kedudukan mereka terancam. Akibatnya, para anggota dan juga kelompok-kelompok yang ada saling berebut pengaruh agar dapat menduduki posisi masing-masing. Baik, dicukupkan saja pemaparan materi dari kelompok kami. Berikutnya langsung ke sesi tanya jawab mungkin ya kepada teman-teman yang ingin ditanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk sesi pertama hanya untuk 3 penanya. Dipersilahkan buat teman-teman yang mau nanya. Oke, silakan. Sudah ada yang raise hand ya. Ada Alfandi, Intan, satu lagi siapa? Niko ya. Sudah ada 3 tuh, Cynthia. Baik, kepada Intan, apa yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Karyawan dari kelompok 2. Tadi kan dijelasin tentang manajemen perubahan ya. Nah, kalau misalkan dalam manajemen perubahan tuh, kalau di organisasi tuh gimana sih gitu? Kalau perubahan itu maksudnya gini, gimana kalau di organisasi atau di suatu perusahaan itu tuh tidak melakukan yang namanya perubahan gitu loh. Nah, itu tuh apa yang bakal terjadi di suatu organisasi atau perusahaan tersebut? Terima kasih. Jika tidak ya Intan ya, jika tidak melakukan perubahan ya. Ya, Ibu, betul. Jika tidak melakukan perubahan itu apa yang bakal terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan? Terima kasih. Baik, Intan, terima kasih. Selanjutnya, Niko, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Wibowo dari kelompok 8 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya sebuah perusahaan atau organisasi bisa menyesuaikan pada perubahan dalam suasana yang baru? Oke. Baik, Niko, terima kasih. Terakhir tuh Alfandi. Mangga, dipersilahkan. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Alfandi, saya dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa perubahan itu penting dilakukan oleh perusahaan atau organisasi? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Berikan waktu sebentar untuk kelompok kami mendiskusikannya. Oke, silakan. Baik, kepada anggota kelompok, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman barusan. Barangkali ada yang mau menjawab. Oke, saya Fars Iqbal. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Intan. Jadi tadi tuh pertanyaannya tuh bagaimana jika organisasi atau perusahaan ini nggak melakukan perubahan ya? Kayak apa yang bakal terjadi? Iya, betul. Oke. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Intan, kita cari tahu dulu sih apa itu tujuan dari dilakukannya perubahan itu untuk apa. Nah, jadi kan tujuan dilakukan ini kan untuk memperbaiki kayak efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Nah, upayanya ini kayak termasuk kayak perbaikan efektivitas tenaga kerja, terus kayak perbaikan sistem dan struktur organisasi, terus implementasi strategi perusahaan. Kayak tergantung perusahaannya.
jika si perusahaan ini merasa belum perlu melakukan perubahan di beberapa waktu tertentu, ya tidak masalah, tidak akan terjadi sebuah masalah. Tetapi ketika perusahaan ini sudah merasa peningkatan kinerjanya kayak mulai menurun gitu, terus kayak mulai ketinggalan sama pesaing-pesaingnya, terus tidak melakukan perubahan, pasti akan berdampak negatif bagi perusahaannya. Oke, mungkin sekian aja jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang mau menambahkan apabila jawabannya kurang puas. Terima kasih. Oke, ini Oke. jawaban untuk Intan ya. Tanggapan Intan gimana? Iya, baik. Terima kasih Faris Iqbal. Berarti kalau misalkan dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak melakukan perubahan, berarti sama aja kayak akan tertinggal gitu ya, seiring berkembangnya zaman. Iya, betul banget. Karena kita lihat juga kayak misalkan perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, perusahaan smartphone lah, itu kan pasti setiap waktunya itu melakukan perubahan, kayak mulai dari perubahan produk atau perubahan orang-orang di dalam perusahaannya, yang bisa membuat mereka itu bisa tetap eksis dan tetap bersaing gitu. Oke, berarti perubahan manajemen kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan juga bisa meningkatkan produktivitas karyawan gitu ya? Iya, betul banget, bisa banget. Oke, terima kasih Iqbal. Iya, Ya. sama-sama. Oke, udah cukup ya jawabannya untuk pertanyaan Intan ya. Apa yang terjadi jika tidak melakukan perubahan ya? Jadi yang namanya perusahaan gitu ya. Karena kita ini kan apalagi hidup di masa sekarang, di masa pandemi gitu ya. Contoh tadi ya dari Faris Iqbal ya, misalnya perusahaan kayak Apple dan lain sebagainya. Nah, itu kan contohnya sudah ada gitu yang tidak mengalami perubahan atau enggak berubah atau bahkan tertinggal ya. Contohnya Nokia gitu ya, yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa gitu ya, menghilang begitu saja gitu, kemana ya? Padahal itu satu-satunya ikon gitu ya, di awal tuh kalau punya Nokia 3310 itu bangga banget gitu ya, wah udah punya gitu ya, dari space-nya, dari bentuknya itu paling keren waktu itu ya, tapi tiba-tiba ke sini langsung gitu ya, amblas gitu ya, nggak ada sama sekali ya. Oke, nah jadi itu, jadi yang namanya perubahan itu memang harus ada. Jadi terus menyesuaikan dengan situasi ya, dengan perkembangan. Jadi nggak bisa diem kalau kita di organisasi gitu ya. Kalau diem ya sudah, karena apa? Karena kompetitornya banyak gitu ya. Oke, dilanjut silakan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfandi. Oke, silakan Dinda. Pertanyaannya tadi, kenapa perubahan penting dilakukan oleh organisasi? Perubahan penting dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik dan dinamis dalam menghadapi masa depan. Contoh kecil nih, kayak misalkan ada istilah ngaret. Istilah ngaret tersebut kan udah jadi budaya ya di organisasi gitu. Bagi masyarakat, terutama generasi muda, mungkin hal ini dianggap kecil, tapi siapa tahu jika melakukan perubahan dapat menciptakan sebuah perubahan besar. Jadi si budaya ngaret itu nggak ada lagi di dalam organisasi atau di dalam perusahaan, begitu. Gimana, Alfandi? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Ya. Oke, itu salah satu contoh aja ya, Diandra, budaya ngaret gitu ya. Kita ambil aja contoh perusahaan misalnya ya, yang satu perusahaan asing atau BUMN gitu ya, yang satu lagi misalnya apa ya, di kantor desa atau yang lainnya gitu, lihat ya kinerjanya seperti apa. Yang satu santai aja udah jam kerja masih ngerokok gitu ya, sementara yang satu kalau telat 1 menit saja udah lari-lari gitu ya, ngejar karena pakai fingerprint misalnya. Nah seperti itu ya, itu akan berpengaruh sekali ya hasilnya, karena disiplin dan kurang disiplin ya. Oke, satu lagi untuk sesi 1, silakan. Lalu ada pertanyaan dari Teguh Niko. ya? Dari Niko. Dalam perubahan organisasi pasti terdapat suasana baru. Bagaimana caranya sebuah organisasi bisa menyesuaikan dengan perubahan ini? Caranya organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan terhadap perubahan itu dengan beberapa cara. Yang pertama bisa meningkatkan mutu SDM agar para tenaga kerja bisa mudah beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Lalu yang kedua itu responsif, tanggap terhadap hal-hal baru. Yang ketiga, upgrade teknologi agar memudahkan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Lalu yang keempat ada meningkatkan akses informasi.
Lalu yang kelima, terakhir, ada mengevaluasi pencapaian target. Bagaimana nih kok? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Oke, ya. Cara bisa menyesuaikan. Oke, tadi yang disebutkan dari mulai mutu SDM gitu ya, harus tanggap, harus upgrade teknologi dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah gimana sih agar bisa menyesuaikan? Yaitu seorang pimpinan itu harus mengajak semua anggota organisasinya gitu ya. Jadi yang berubah itu enggak level menengah ke atas saja gitu ya, tetapi didukung oleh seluruh anggota organisasi sehingga semuanya mendukung ya. Jadi untuk apa juga misalnya teknologi yang canggih tetapi tidak didukung oleh seluruh SDM yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi di sini butuh sosialisasi ya dari atasan kepada semua bawahannya. Sehingga tahu kalau sekarang oh ternyata ada perubahan nih. Apa saja perubahannya? Nah, itu perlu disosialisasikan ya sehingga mereka semua yang ada di dalam organisasi itu ikut bertanggung jawab ya atas perubahan-perubahan yang ada. Jadi jangan sampai nanti kalau Anda sebagai seorang pemimpin tuh melakukan apa gitu ya, tetapi anak buah Anda atau bawahan Anda tuh nggak tahu sama sekali kalau ditanya gitu ya. Ada perubahan apa di perusahaan? Nggak tahu, saya sih cuma bagian ini. Nah, nggak bisa ya. Jadi semuanya itu harus tahu ya, harus dikomunikasikan dengan baik ya, sehingga nanti terjalin teamwork yang baik ya, sehingga tujuan akan cepat tercapai ya. Oke, sesi 1 sudah terjawab semua ya. Silakan dibuka sesi kedua, Cynthia. Baik, selanjutnya kita buka sesi kedua untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Alfandi masih raise hand aja. Oke, ada Dita ya, ada Herianda, ada Teguh. Nah, sudah 3. Silakan Cynthia, yang mana dulu? Dita, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih pada Cynthia. Perkenalkan, nama saya Dita dari perwakilan kelompok 6, izin bertanya, bagaimana cara membangun perubahan yang berarti dalam sebuah organisasi? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Teguh, dipersilahkan. Kan tadi tuh ada dalam tuntutan organisasi ada kekuatan etika. Coba jelaskan detailnya gimana tuh kekuatan etika itu seperti apa? Kekuatan etika. Teguh kelompok berapa Anda? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Iya, Bu. Oke. Ya, berikutnya satu lagi. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu Herianda. Iya, tadi Heri. Oke, silakan Heri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok 3. Saya ingin bertanya mengenai hambatan dari perubahan sebuah organisasi itu sendiri. Kan tadi teman-teman kelompok 3 mengatakan bahwasanya salah satu hambatan dari perubahan organisasi yaitu kekuasaan atau bersifat politis. Nah, misalkan dalam studi kasus teman-teman itu sebagai manajer gitu, di mana perubahan itu harus dilakukan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Akan tetapi petinggi perusahaan itu tidak sepakat dengan teman-teman gitu, teman-teman manajer yang menginisiasi perubahan tersebut. Karena dari petinggi perusahaan tersebut itu merugikan gitu, merugikan dari koleganya yang memang memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri sebagai manajer, langkah apa sih yang harus teman-teman ambil gitu? Terima kasih. Kelompok berapa, Heri? Kelompok 12, Bu, kalau nggak salah. Kelompok terakhir sih. 12. Iya. Kok 12? Heri? Betul, aku lupa, Bu. Terakhir kelompok 10, Anda kelompok 12. Iya, kelompok 10 berarti, Bu. Maaf, Bu. Aduh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan waktu sebentar untuk kelompok kami mendiskusikan jawabannya. Oke.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dita kelompok 6. Tadi itu Oke. pertanyaannya bagaimana cara membangun perubahan yang berarti dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi cara untuk membangun perubahan yang berarti itu kayak menciptakan urgensi, terus menciptakan visi dan strategi, komunikasi rencana perubahan, terus mempertahankan perubahan, dan menjadikan perubahan sebagai budaya. Bagaimana, Dita? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, jadi semuanya harus ikut berubah ya dari budaya organisasi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kepada anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan berikutnya, dipersilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan Heriandi tadi ya. Kalau nggak salah, Herianda. Faris, iya silakan. Herianda. Jadi kalau nggak salah pertanyaan itu kayak bagaimana sih sikap kita kalau misalkan kita sebagai manajer kalau ada kayak pemangku kepentingan yang mengalami kerugian sehingga mereka menolak perubahan ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu kan kalau misalkan kita ingin membuat sebuah perusahaan itu gak main-main ya. Jadi kayak ada beberapa cara atau beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pertama itu kan menyusun tim, terus kayak menciptakan visi dan strategi, terus komunikasi rencana perubahan. Nah, poin yang komunikasi rencana perubahan ini harus ditekankan dalam permasalahan kali ini. Karena sebelum melakukan perubahan, alangkah lebih baiknya kita komunikasikan terlebih dahulu dengan segala pemangku kepentingan di perusahaan, mulai dari yang tingkat tertinggi sampai yang terbawah. Nah, apabila terdapat penolakan-penolakan seperti kayak ada yang rugi, itu kan bisa kita komunikasikan sehingga nanti tim yang kayak tadi pembentukan itu bisa mengumpulkan data-data gitu. Jadi apa sebaiknya langkah-langkah yang akan kita ambil selanjutnya ketika ada penolakan dari pemangku kepentingan. Menurut saya poin komunikasi ini sangat menjawab pertanyaannya, karena memang hanya dengan cara komunikasi kita bisa melobi para petinggi-petinggi gitu. Kayak kita kasih tahu kenapa atau alasan kita melakukan perubahan itu apa. Kalau misalkan kita tidak melakukan perubahan, apa deh dampak negatif yang akan perusahaan kita hadapi gitu. Itu tuh sama aja kayak persoalan cara mengatasi resistensi atau penolakan gitu. Gitu. Terima kasih. Oke. Herianda gimana, Heri? Tanggapan Anda? Oke, berarti penangkapan saya yang dikatakan oleh teman-teman kelompok itu kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pimpinan gitu, untuk baiknya kayak gimana, kebijakan apa yang harus diambil dalam permasalahan yang memang dialami sebuah perusahaan. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Oke, ya. Jadi untuk pertanyaan Herianda ya, jadi di sini memang sering terjadi ya, betul jawaban dari kelompok 3 ya, dari Faris. Jadi mengkomunikasikan dulu rencana perubahan. Seperti tadi di awal yang Ibu jelaskan gitu ya. Setiap kali ada perubahan, itu seluruh anggota organisasi harus mengetahui ya. Jadi jangan cuma atasan saja yang tahu gitu ya, bahwa akan terjadi perubahan atau akan dilakukan perubahan. Atau jangan hanya bagian tertentu saja, tetapi komunikasikan, betul ya. Ditambah lagi, selain komunikasi, itu ditunjang dengan data-data perusahaan ya. Jadi misalnya alasan mendukung atau alasan menolak, itu didukung dengan data perusahaan. Kalau ini dilakukan, ini loh datanya gitu ya. Jadi mengkomunikasikan didukung dengan data-data perusahaan. Jadi beralasan gitu ya. Misalnya ini menolak, alasannya ini lanjut gitu ya, alasannya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, satu lagi ya untuk sesi 2. Ini masih ada waktu 1 menit ya. Oke, silakan. Ya, akan menjawab pertanyaan dari Teguh. Pertanyaannya, dalam tuntutan perubahan organisasi ada kekuatan etika, coba jelaskan lebih detail. Jawabannya, sama pentingnya bagi suatu organisasi dalam mengambil tindakan untuk berubah sebagai tanggapan atas tuntutan dalam perubahan demografis dan sosial untuk ke arah perilaku organisasi yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Banyak pula organisasi membutuhkan perubahan untuk mengizinkan para manajer dan para pekerja di semua tingkatan
untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas, sehingga suatu organisasi dapat dengan menyingkirkan perilaku seperti itu dan melindungi kepentingan umum bagi para pelanggan dan anggotanya. Bagaimana, Teguh? Udah cukup, udah paham. Oke, ya. Ini waktunya sebentar lagi habis ya. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan berarti sesi 2 Zoom yang kedua akan dibuka. Baik, kepada teman-teman, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tuh ada 3 ya. Ada Heni, Hermawati, ada Vina Vanessa, sama Wahyu ya. Silakan Cynthia, yang mana dulu? Baik, kepada Wahyu dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prasetyo dari kelompok 6, ingin bertanya, ada nggak sih organisasi atau perusahaan yang nggak mau melakukan perubahan? Kalau ada, itu karena apa? Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Heni, dipersilahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Heni Hermawati dari kelompok 7. Nah, saya izin bertanya. Tadi kan di organisasi selalu ada perubahan ya. Nah, pasti ada aja hambatannya. Jadi pertanyaannya tuh sebutkan dan jelaskan hal apa aja yang menjadi hambatan dari perubahan pada organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, hambatan perubahan ya. Baik, yang terakhir yaitu Vina, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Pina Vanessa dari kelompok 5, ingin bertanya bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam melakukan perubahan organisasi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Berikan waktu sebentar untuk kelompok kami mendiskusikannya. Cynthia? Baik, ya gimana? Iya, Ya. saya izin ingin menjawab pertanyaan Wahyu. Mangga dipersilakan. Sebenarnya pola pertanyaannya hampir sama ya kayak yang tadi ya. Jadi ada nggak sih perusahaan yang nggak melakukan perubahan? Ya kalau menurut saya mah ya biasa ada aja sih. Kayak biasanya perusahaan yang nggak melakukan perubahan nih karena faktor eksternal dan faktor internal yang kayak tadi Cynthia Gustin jelaskan itu mereka itu faktor internal dan eksternalnya kurang mendukung untuk melakukan perubahan. Karena itu mereka itu biasanya nggak mau pindah jalur gitu, mau di jalur yang sama aja, jalur yang dianggap sama mereka itu aman. Contohnya ya tadi kayak Nokia, BlackBerry. Nokia kan dia pakai prosesor simpan OS ya. Pada saat itu pernah ditawari oleh Google untuk pakai Android karena kan yang mengembangkan prosesor Android kan Google. Tapi Nokia ini nggak mau karena mereka pede gitu dengan pilihannya gitu. Alhasil sekarang Android-nya merebak ya ke berbagai smartphone, sedangkan Nokia mulai turun ya karena mereka itu salah satu contoh yang tidak mau melakukan perubahan gitu. Tapi sekarang Nokia sudah mulai sadar, dia udah join sama Google pakai Android, terus launching smartphone baru lagi. Jadi jawabannya menurut saya ada aja gitu. Oke, terima kasih. Oke, sudah mulai merintis lagi ya Nokia sekarang ya Faris ya. Sudah ada produknya ya. Ya, tetapi sudah tertinggal gitu ya. Oke, gimana Wahyu? Jawaban dari kelompok 3? Anda setuju nggak? Ya. Cukup, Bu. Terima Jadi kasih, Bu. ya,
biasanya yang nggak mau berubah itu yang apa ya, berada di jalur yang aman menurut dia gitu ya. Jadi nggak mau tantangan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan kecil yang nggak mau berubah gitu ya. Jadi merasa aman, merasa sudah untung ya sudah gitu ya, seperti itu saja gitu ya. Jadi nggak akan berkembang gitu ya. Kalau misalnya pesaingnya sedikit ya nggak apa-apa gitu ya, kayak perusahaan kecil gitu. Tapi kalau pesaingnya mulai banyak baru mulai bingung gitu ya, pasti akan kalah saing ya. Jadi sebaiknya kan harus mengikuti apa, perkembangan zaman ya, harus melihat faktor eksternalnya seperti apa. Kalau kompetitornya ada gitu, nah kita harus bisa bersaing dengan para kompetitor itu ya. Oke, dilanjut kelompok 3. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Henny. Tadi itu inti pertanyaannya tuh apa saja yang menjadi hambatan dari perubahan organisasi. Jawabannya tuh yang pertama tidak adanya pemahaman akan kebutuhan untuk berubah. Terus tidak kondusifnya lingkungan perubahan. Terus perubahan yang akan dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai dasar organisasi. Terus kesalahan dalam memahami perubahan dan implikasi-implikasinya. Terus adanya pemahaman bahwa perubahan yang akan dilakukan merupakan bukan pilihan yang terbaik bagi organisasi. Terus juga tidak adanya keyakinan bagi orang-orang yang mengajukan rencana perubahan. Dan yang terakhir adanya ketidakadilan dalam menjalankan proses perubahan. Bagaimana, Henny? Cukup? Cukup, Cynthia, makasih. Oke, ya. Satu lagi ya, untuk kelompok 3. Baik, yang terakhir akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaan dari... Oke, silakan Cynthia. Pertanyaan dari Vina. Tadi itu pertanyaannya tuh bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam melakukan perubahan organisasi. Yaitu setiap pemimpin harus belajar untuk bisa menerima perubahan, diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, perubahan itu terjadi setiap saat dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Terus seorang pemimpin harus tahu tentang tujuan apa yang hendak dicapai, memahami alasan dan latar belakang kenapa kita perlu berubah, membuka diri untuk menjadi lebih baik, mempunyai tujuan yang jelas akan menentukan kita dalam membuat strategi yang tepat, membuat ukuran keberhasilan dan cara pencapaiannya. Setiap tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan adalah tindakan yang memiliki tujuan. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang kaku. Adalah mereka yang paling sulit untuk menghadapi perubahan. Menjadi seorang yang fleksibel berarti ya, adalah menjadi seorang yang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan sekitarnya. Kita memiliki otoritas penuh untuk bisa merubah diri sendiri. Cara berpikir kita yang menentukan perasaan dan tindakan kita. Bagaimana, Vina? Cukup, terima kasih Cynthia. Baik. Oke, sudah dijawab semua ya pertanyaannya. 3 sesi nih ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tapi pertanyaannya bolak-balik itu aja ya. Intinya kalau di garis bawah itu. Oh, ini intinya ya. Boleh atau enggak, gimana sikap seorang pemimpin dan lain sebagainya ya. Bolak-balik aja pertanyaannya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, sudah kreatif gitu ya, sudah 3 sesi nih. Oke, silakan ditutup aja presentasinya kelompok 3. Baik, pertanyaan sudah terjawab semua. Mungkin dicukupkan saja presentasi dari kami. Semoga hal yang didapatkan dari presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi manajemen perubahan untuk peningkatan kinerja. Ini penting ya dan menarik sekali sebetulnya. Contoh-contohnya juga ada ya.
Jadi intinya perusahaan itu harus selalu berubah ya, selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Sebagai seorang pemimpin harus melakukan apa gitu ya, dicek dulu gitu ya, mulai dari mengidentifikasi. Bisa dari situ dilihat dari struktur organisasinya, apakah kelebihan tenaga kerja gitu ya, sehingga terjadi ketidakefektifan atau ketidakefisien gitu ya. Nah, jadi lihat efisiensi, efektivitas gitu ya, dicek dulu dari situ, kemudian melihat keluar ya. Jadi ada faktor internal, faktor eksternalnya juga, melihat pesaing, melihat pelanggan, dan lain sebagainya ya, intinya itu. Oke, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya. Semua pertanyaan sudah dijawab semua dengan baik ya, dengan beberapa contoh tadi ya. Oke, untuk hari ini yang dapat poin ada Intan ya, kemudian Niko, Alfandi, Dita, Teguh, Herianda, Wahyu, Heni, dan Vina. Oke, terima kasih buat semuanya sudah join hari ini ya. Sampai ketemu nanti minggu depan ya untuk presentasi kelompok 4 ya. Oke, terima kasih. Salam sehat buat semuanya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Udah sore ini bentar lagi ya, ngabuburit ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.